Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita lanjutkan bahasan kita tentang apa saja yang dinasihatkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti kepada kita semua. Makanya Nabi sampaikan apa yang dinasihatkan oleh malaikat Jibril itu. Pada pertemuan terdahulu sudah kita bahas tentang keharusan berlaku sebaik mungkin kepada istri, sampai-sampai Nabi menduga istri itu haram untuk diceraikan. Yang kedua, keharusan untuk berlaku sebaik mungkin kepada tetangga. Sehingga dengan berlaku baik pada tetangga itu menjadi salah satu tolak ukur keimanan. Sekarang kita bahas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bis sholati fil jamaah." Senantiasa malaikat Jibril datang kepadaku dan berwasiat, berpesan tentang sholat berjamaah. Hatta zonantu annahu la yaqbalullahu ta'ala sholatan illa fil jamaah. Sampai-sampai aku menduga sholat itu tidak diterima oleh Allah kecuali bila dilakukan secara berjamaah. Sholat sendiri juga diterima, cuma Nabi sampai menduga sholat itu tidak diterima kecuali kalau berjamaah. Ini menunjukkan betapa ditekankannya sholat berjamaah yang 5 waktu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat itu disebut berjamaah kalau diikuti oleh minimal 2 orang. Tapi 2 orang itu yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Enggak disebut sholat berjamaah, meskipun orang sudah kumpul semasjid, kalau tidak ada yang menjadi imam. Ada imam, ada makmum. Imam diikuti, makmum mengikuti. Maka kalau imam sudah ruku, ya makmum ruku, meskipun bacaan dia belum selesai. Misalnya kita ini sholat zuhur, imam suaranya memang tidak keras, tidak dikeraskan bacaannya. Umpama kita sebagai makmum yang dibaca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi atau iza zulzilatil ardu zilzalaha. Sementara imam yang dia baca wal asri. Cepetan mana tuh selesainya? Cepetan imam baca wal asri. Imam ruku, makmum baca suratnya belum selesai, ya jangan diselesaikan, ikuti imam. Meskipun dia baru baca 4 ayat. Tapi karena imam ruku, ya sudah ruku. Kadang-kadang ada orang bacanya lambat-lambat. Baca ruku baru 1 kali, imam sami Allahu liman hamidah.
Ya sudah, satu kali aja dia bacanya. Ikut sami Allahu liman hamidah itu. Begitu seterusnya. Jangan sampai kita makmum ketinggalan sama imam. Karena imam itu diikuti. Ada orang nanya, Pak Ustadz, kalau imam sholat subuhnya baca kunut, padahal saya enggak baca kunut, boleh enggak ngikuti imam yang kunut? Ya saya bilang boleh. Enggak mau baca kunut enggak apa-apa. Asal jangan sujud duluan. Imam lagi kunut, dia langsung sujud. Ya enggak boleh, itu namanya mendahului imam. Begitu ditekankan sholat berjamaah, apalagi berjamaahnya di masjid atau di musola. Maka dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu matanya buta. Rumahnya cukup jauh dari masjid. Kalau pergi ke masjid tidak ada orang yang menuntunnya. Dia rajin ke masjid. Meskipun rajin ke masjid, ternyata dia merasa sulit. Dia merasa repot. Dia merasa nggak praktis. Makanya suatu ketika dia menemui Nabi. Dia menyampaikan keluhannya seperti itu. Maka dia minta rukhsah. Apa rukhsah? Nah, keringanan, dispensasi, agar dibolehkan sholat di rumah saja. Mungkin Nabi enggak tega. Nabi berikan dia rukhsah. Tentu dia senang dapat rukhsah itu. Pergi dia, permisi, pulang. Baru jalan beberapa langkah, Nabi memanggilnya kembali. Lalu Nabi tanya, hal tasma'un nida bis sholat? Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Naam, iya, saya dengar itu sholat. Saya dengar itu azan. Nah, kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Datang ke masjid. Yang matanya buta, rumahnya jauh, yang nuntun tidak ada, kalau dengar azan, datang ke masjid. Sehingga orang kalau tidak datang ke masjid, itu mestinya karena betul-betul uzur. Betul-betul berhalangan. Berhalangannya apa? Berhalangannya sakit. Sakit yang menyebabkan dia nggak bisa pergi ke masjid. Badannya lemes. Jangankan mau ke masjid, mau ke kamar mandi aja, pegang kanan kiri. Ya nggak apa-apa dia sholat di rumah. Sakit. Tapi tidak semua sakit yang menyebabkan orang boleh sholat di rumah. Sakitnya sakit apa? Sakitnya batuk-batuk. Ya nggak apa-apa batuk-batuk. Kenapa Pak nggak ke masjid? Saya lagi sakit. Hah? Sakit? Kelihatannya Bapak sehat-sehat aja. Gue lagi sakit hati tahu. Sakit hati sama siapa? Sama pengurus masjid. Yang nggak suka sama pengurus masjid. Jangan begitu. Datang ke masjid itu urusan kita dengan Allah. Nggak suka dengan pengurus itu soal lain. Maka kalau orang sholat jamaah, jamaahnya lebih banyak. Itu Allah lebih suka lagi. Allah lebih senang itu. Nah, di dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i disebutkan sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahda. Salat seseorang dengan orang lain
itu lebih disukai, lebih bagus daripada sholat sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli. Kalau dengan 2 orang itu lebih bagus lagi. Wa makana aksar fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Kalau lebih banyak lagi, Allah lebih suka lagi. Jadi Allah lebih suka kalau sholat berjamaah itu jamaahnya lebih banyak. Ada lagi orang nanya, Pak Ustadz, kalau saya sholat di masjid dekat rumah saya, orangnya sedikit. Kan itu hadis, kalau lebih banyak Allah lebih suka. Sementara yang jamaahnya lebih banyak, masjidnya agak jauh. Jadi saya sholat aja di masjid yang agak jauh, supaya lebih disukai. Lah terus di masjid yang dekat rumah Bapak, jadi siapa yang sholat? Jadi nggak bertambah banyak. Jadi mestinya kalau begitu ajak orang-orang supaya sholat di masjid. Bukan malah yang jamaahnya sedikit itu ditinggal. Dicari masjid yang jamaahnya lebih banyak. Nah, akhirnya masjid dia orangnya sedikit. Pernah itu ada saya lihat acara ceramah subuh di TVRI. Waktu itu siaran langsung dan ada tanya jawab dengan ustadznya. Ada seorang bertanya, Pak Ustadz, saya sholat subuh di masjid. Ingin berjamaah. Saya sudah datang sebelum subuh. Tidak ada orang. Waktunya azan, akhirnya saya azan. Lalu sholat sunat. Sesudah sholat sunat, ditunggu beberapa saat, ternyata nggak ada yang datang. Mau ditunggu berapa menit? Biasanya paling lama nunggu 10 menit. Akhirnya ya sudah, saya iqomat, saya sholat sendiri. Daripada begini, mendingan saya sholat di rumah, Pak Ustadz. Sama istri, sama anak, kan jadi berjamaah. Kalau di masjid malah saya sholat sendirian, gak ada jamaah yang lain. Gimana tuh Pak Ustadz kalau begitu? Ya saya bilang jangan. Kalau memang Bapak mau berjamaah, tapi di masjid gak ada jamaah yang lain, ya kalau begitu ajak aja istri, ajak aja anak. Sholat berjamaah di masjid. Lah kalau Bapak yang udah punya kesadaran mau sholat berjamaah di masjid, hanya gara-gara tidak ada jamaah yang lain, lalu Bapak jadi sholat di rumah, ya sudah, masjid itu nggak ada orang lagi nanti. Nah itu begitu. Jadi tetap berusaha melakukan sholat berjamaah di masjid, karena ini sesuatu yang sangat ditekankan oleh Allah, oleh Rasul, bahkan oleh malaikat Jibril, ditekankan agar berjamaah. Maka kalau kita sudah datang ke masjid, sholatlah berjamaah. Sebab ada juga orang udah datang ke masjid tapi tidak sholat berjamaah. Bagaimana ceritanya? Kok udah datang ke masjid nggak sholat jamaah? Ya dia kan datang tapi sholat jamaahnya udah selesai. Imam udah assalamualaikum, assalamualaikum. Dia sholat aja sendirian di belakang. Jangan begitu. Ada nggak orang yang jadi masbuk? Yang ketinggalan rokaat? Ada banyak tuh. Satu saf di paling belakang. Nah, kalau begitu, Bapak ambil yang paling kanan. Nah, ambil paling kanan. Ikut dia tuh. Nah, itu namanya berjamaah. Ada juga orang imamnya belum salam, tapi memang duduk tahiyat akhir. Wah, udah ketinggalan saya nih. Dia sholat aja sendiri.
Padahal tetap ikut. Allahu Akbar, langsung duduk tahiyat, ngikuti imam. Baru baca at-tahiyatul, imamnya assalamualaikum, ya udah, nggak apa-apa. Itu udah dapet tuh namanya sholat berjamaah. Nah, begitu. Baik. Ada pertanyaan? Diberi waktu untuk yang mau bertanya. Tidak ada. Ada lagi orang sudah ke masjid tapi tidak berjamaah. Kenapa? Tadi udah ketinggalan. Ada yang sholat sendirian sebelah sana. Ada yang sholat sendirian sebelah sana. Ada nggak yang begitu? Itu sering saya dapati begitu. Maka kalau saya dekat sama orang itu, Pak, ada apa Pak? Ikut tuh yang itu tuh sholat. Biar supaya Bapak dapat berjamaah. Jangan satu sendiri. Apalagi di masjid-masjid tempat umum. Di rest area, di SPBU. Mana lagi? Di bandara ada musola. Maka kalau saya ada di situ, saya mau sholat, orang itu mau sholat sendirian, Pak sini, ikut saya. Jangan sendirian. Karena nilainya berbeda sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Bedanya berapa? Kalau sholat sendiri 1 nilainya, kalau sholat berjamaah 27. Maka berusahalah sholat berjamaah. Maka kalau misalnya kita baru datang ke masjid, orang udah selesai sholat, bahkan udah bubar, ada orang sholat tuh, sendirian dia sholat, ikut aja. Kalau dia sholat sunat bagaimana Pak Ustadz? Gak apa-apa. Ikut aja, Allahu Akbar. Gak usah pakai dicolek-colek. Ini kadang-kadang dicolek. Pundaknya dicolek. Enggak usah dicolek. Allahu Akbar. Ikut. Ternyata dia memang sholat sunat, gak apa-apa. Yang sudah sholat saja, betapa pentingnya sholat berjamaah. Yang sudah sholat saja boleh sholat lagi. Dulu Nabi udah selesai sholat berjamaah. Kemudian ada sahabat baru datang. Ketinggalan dia, baru datang. Dia sholat sendirian. Lalu Nabi bilang, ada nggak di antara kalian yang mau sedekah pada sahabat kita ini? Sedekah bagaimana maksudnya? Kamu ikut dia sholat. Lah kita kan udah sholat semua. Nggak apa-apa. Meskipun kamu udah sholat, kamu ikut dia sholat. Kamu dapat nilai sunnat, dia dapat nilai wajib. Sholat wajib. Itu namanya nemeni orang sholat sendirian. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Sehingga yang sudah sholat boleh menemani orang yang sholat sendirian. Apalagi kalau sama-sama belum sholat. Sama-sama belum sholat. Ada lagi orang ikut sholat berjamaahnya di tempat publik tadi, di tempat umum. Dia nggak kenal orang ini jadi imam. Lalu ngikut aja sudah. Karena sholatnya sholat maghrib, suaranya terdengar. Kan gitu, emang suaranya dikeraskan. Ketika suaranya dikeraskan, ternyata ini orang jadi imam, bacanya nggak beres. Bacanya nggak benar. Panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Dia nggak bisa ngikuti imam seperti ini. Akhirnya dia mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri. Dia sholat sendiri. Nggak bisa dia ngikuti imam kayak begini bacaannya. Ya itu nggak apa-apa pilihan. Sebagaimana mufarokoh juga boleh kalau orang jadi imam sholatnya lama. Terlalu lama.
Kenapa? Sholatnya di stasiun, di musola stasiun. Dia mau naik kereta sebentar lagi. Tapi ini imam bacanya lama. Maka dia boleh mufarokoh, memisahkan diri daripada ketinggalan kereta. Nah, kira-kira begitu. Ini yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.